Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santriin santriat, talibin talibat semuanya, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, juga mendapatkan lindungan, maghfirah, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini akan melanjutkan ngaji kitab Sapinah yang disyarahi Sifatu saja, yang pada ngaji kali ini setelahnya membahas rukun Islam yang ke-1 syahadat, maka kita masuk pada rukun Islam yang kedua, yaitu iqamus shalah atau mendirikan sholat. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha, dan yang kedua dari rukun Islam yaitu iqamus sholati, mendirikan sholat. Wahia afdalul ibadatil badaniyati zahirati, dan sholat adalah seutama-utamanya ibadah badaniyah atau seutama-utamanya ibadah fisik yang zahir. Wa ba'daha, dan setelah sholat, as-shaumu adalah puasa, summal hajju kemudian haji, summa zakatu kemudian zakat. Fa farduha afdalul faraidi, maka sholat fardu adalah lebih utama daripada ibadah-ibadah fardu yang lain. Wa nafluha afdalun nawafili, dan sholat sunat adalah lebih utama daripada ibadah sunat yang lain. Wala yu'adzaru ahadun fi tarkiha, dan tidak ada seorang pun yang diberikan uzur atau dispensasi dalam meninggalkan sholat, mada ma'akilan, selama masih memiliki akal. Wa ammal ibadatul badaniyatul qalbiyatu, dan adapun ibadah fisik batiniyah, kal imani seperti iman, wal ma'rifati dan mengenal Allah, wa tafakuri dan tafakur, wa tawakkuli dan tawakal, was sabri dan sabar, war raja dan berharap, war ridha bil qada'i wal qadri, dan ridha dengan qada qadar, wa mahabbatillahi dan mencintai Allah taala, wa taubati dan taubat, wa tatahhuri dan mensucikan minar radhaili dari kotoran-kotoran hati, katom'i seperti toma, wa nahwihi dan yang lainnya. Fahya, maka itu semua afdalu minal ibadatil badaniyati zahirati, lebih utama daripada ibadah-ibadah badaniyah zahir, hatta minas salati, sekalipun dibandingkan dengan salat. Faqad warada, maka sungguh ada hadis yang menyatakan tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanatan, berpikir sesaat itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah selama 60 tahun. Wa afdalul jami'i, namun yang paling utama dari kesemuanya, al-imanu adalah keimanan. Faidatun, catatan penting. Qala jumhurul ulama'i, jumhur ulama mengatakan, inna tafakkura ala khamsati aujahin, sesungguhnya berfikir atau tafakur itu bisa dilakukan dengan 5 cara. Imma fi ayatillahi wa yalzamuhu at-tawajjuhu ilaihi wal yaqinu bihi. Yang pertama, berpikir atau tafakur tentang kekuasaan Allah. Cara ini bisa menetapkan atau memusatkan hati hanya kepada Allah dan yakin kepadanya. Au fi ni'matillahi, yang kedua, atau dengan cara berpikir tafakur tentang nikmat dari Allah. Wa yatawalladu anhu al-mahabbatu, maka ini bisa melahirkan rasa cinta kepadanya. Au fi wa'dillahi, atau yang ketiga dengan cara berpikir atau tafakur tentang janji Allah. Wa yatawalladu anhu ar-ragbatu, cara ini bisa melahirkan rasa senang beribadah kepadanya. Au fi wa'idillahi, atau yang keempat berpikir, bertafakur tentang ancaman Allah. Wa yatawalladu anhu ar-rahbatu,
maka akan lahir dengan cara ini rasa takut akan ancaman-ancamannya. Au fi taqsirin nafsi ani taati, atau yang kelima, berpikir, bertafakur tentang kecerobohan diri dari sebuah ketaatan. Wa yatawalladu anhu al-haya'u, dan cara ini akan melahirkan rasa al-haya atau malu kepada Allah. Bil fathi wal maddi, kalimat al-haya ini dibaca fathah ya-nya dan panjang. Wa huwa al-inqibadu wal inziwa'u, dan itu berarti rasa tertekan dan terpojokan. Artinya saking kita malu kepada Allah karena ceroboh dalam melakukan ketaatan. Qala Ahmad bin Athaillah, Syekh Ahmad bin Athaillah telah berkata, min alamati mautil qalbi, di antara tanda-tanda matinya hati adalah adamul huzni ala ma fataka minat ta'ati, tidak memiliki rasa sedih atas ketaatan yang telah terlewatkan. Wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallati, tidak adanya rasa penyesalan dari kesalahan-kesalahan dosa yang telah kamu lakukan. Wa qala aidan, dan ia pun berkata, al-huznu ala fuqdani ta'ati fil hali ma'a adamin nuhudi, bersedih karena tidak melakukan ketaatan pada saat ini disertai dengan tidak ada keinginan untuk bangkit, ay al-irtifai ilaiha fil mustaqbali, yakni bersemangat akan berbuat ketaatan pada waktu yang akan datang. Maksudnya tidak ada keinginan akan berbuat ketaatan, tidak ada semangat akan berbuat ketaatan pada waktu yang akan datang. Min alamatil ightirari, itu adalah bagian tanda-tanda orang yang tertipu atau terpedaya oleh setan. Faidatun, catatan penting. Qala ba'duhum, sebagian ulama telah berkata, mahabbatullahi ala asyarati ma'anin min jihatil abdi, mencintai Allah itu memiliki 10 makna dilihat dari sisi seorang hamba. Ahaduha, yang pertama adalah an ya'taqida annallaha ta'ala mahmudun min kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifatihi. Seorang hamba harus meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dipuji dari setiap sisi dan dipuji di setiap sifat dari sifat-sifatnya. Saniha, yang kedua adalah an ya'taqida annahu muhsinun ila ibadihi mun'imun mutafadilun alaihim. Seorang hamba meyakini bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang memberi kebaikan kepada hambanya dan yang memberi nikmat, juga yang memberi keutamaan kepada hambanya. Salisuha, yang ketiga adalah an ya'taqida annal ihsana minhu ilal abdi akbaru wa ajallu. Seorang hamba meyakini bahwa kebaikan dari Allah kepada hambanya itu lebih besar dan lebih agung min an yuqala biqaulin aw amalin minhu wa in hasuna wa kasura, dan daripada ucapan atau perbuatan baik darinya meskipun sempurna dan banyak. Rabi'uha, yang keempat adalah an ya'taqida qillata qadayahu alaihi wa qillata takalifihi. Yang keempat adalah seorang hamba meyakini akan sedikitnya ketentuan hukum Allah dan sedikitnya tuntutan-tuntutan dari Allah. Khamisuha, yang kelima adalah an yakuna fi amatin awqatihi khaifan wajalan min i'radihi ta'ala anhu. Seorang hamba harus merasa takut juga khawatir pada setiap waktunya dari berpalingnya Allah atas dirinya. Wasalaba ma'akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa ghairihima, dan takut Allah mencabut akan kemuliaan yang telah Allah berikan kepadanya berupa ma'rifat, tauhid dan sebagainya.
Sadisuha, yang keenam adalah an yara annahu fi jami'i ahwalihi wa amalihi muftaqiran ilaihi la gina lahu anhu. Seorang hamba harus melihat bahwa dirinya dalam semua keadaan dan harapan-harapannya ia selalu butuh kepada Allah, tidak merasa kaya atau tidak merasa tidak butuh dari Allah. Sabi'uha, yang ketujuh adalah an yudima dzikrahu bi ahsani ma yaqdiru alaihi minhu. Seorang hamba harus mendawamkan zikir kepada Allah dengan sebaik-baik zikir sesuai dengan kemampuannya. Saminuha, yang kedelapan adalah an yahrisa ala iqamati faraidihi. Seorang hamba harus berkeinginan akan mendirikan ibadah-ibadah fardunya. Wa an yataqarraba ilaihi binawafilihi biqadri taqatihi, dan harus mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnatnya sesuai kapasitas kemampuannya. Tasi'uha, yang kesembilan adalah an yasurra ay yafraha bima sami'a min ghairihi. Seorang hamba merasa senang, yakni gembira dengan sesuatu yang ia dengar dari orang lain, min sana'in alaihi, berupa pujian kepada Allah, au taqarrubin ilaihi, atau berupa pendekatan diri kepada Allah, wa jihadin fi sabilihi sirran ala niyatan nafsan wa malan wa waladan, dan berjuang di jalan Allah baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dengan jiwa, harta, dan anaknya. Ashiruha, yang ke-10 adalah in sami'a min ahadin zikrallahi a'anahu. Jika seorang hamba mendengar seseorang yang berzikir kepada Allah atau seorang yang akan berzikir, maka ia akan membantu orang itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, untuk ngaji rukun Islam yang kedua dicukupkan sampai sini, dan insya Allah untuk ngaji rukun Islam yang ketiga, yakni ita'uz zakati, menunaikan zakat, kita lanjut pada kesempatan yang lain. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.